Dalam anugerah Allah yang besar, Dia ingin melibatkan kita dan memberi kita kesempatan untuk mempengaruhi keadaan dunia dan sekitar kita. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Saat kita berdoa, kita terkoneksi dengan Allah, Sang Penguasa alam semesta, yang kuasanya luar biasa dahsyat. Dia berdaulat atas apapun. Kita manusia terbatas, kemampuan kita terbatas, tetapi saat kita terkoneksi melalui doa kita pada Allah yang tidak terbatas, inilah yang akan mengubah dan turut mempengaruhi keadaan dunia. Jadi doa yang membuat kita menjadi sang-sang para history maker. Hal ini juga sangat ditekankan oleh Rasul Paulus bila kita membaca di 1 Timotius 2, terutama ayat 1-4, bagaimana Paulus menasehati Timotius agar berdoa, bersyafaat, dan dia juga menasehati kita semua berdoa, bersyafaat bagi para pemimpin kita, para pejabat tinggi negara, agar keputusan yang mereka hasilkan adalah keputusan yang bijaksana, karena keputusan inilah yang akan mensejahterakan kota kita, negara kita, di mana kita tinggal, turut mensejahterakan kita turut menikmati kesalehan dan kehormatan di dalamnya. Karena itu saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang menjadi history maker yang turut mempengaruhi dunia ini, yang turut mempengaruhi hati para pemimpin, hati para pejabat, yang turut mengatur jalannya sejarah dunia ini. Konsisten berdoa, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Baik kita mendengar kebenaran sekalipun menyakitkan dan membuat kita tidak nyaman, daripada kita mempercayai suatu kebohongan yang biasanya dibalut dengan kata-kata manis. Saudaraku, memang manusia cenderung pada umumnya senang dipuji, senang mendengar kata-kata manis yang membuat dia nyaman, tetapi sebenarnya itu bisa menjerumuskan dia, karena tidak semua perkataan manis itu adalah suatu kebenaran. Banyak yang merupakan kebohongan. Kebenaran sejati hanyalah firman Allah, dan kadang membuat kita tidak nyaman jikalau ada kelakuan kita yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi terbukalah dengan ini, karena hanya kebenaran sejati sekalipun menyakitkan, itu yang akan menyelamatkan kita dari keruntuhan, dari kebinasaan. Seperti teguran Nabi Yesaya yang diperintahkan oleh Allah menegur bangsa Yehuda yang mulai memberontak. Mereka lebih suka kata-kata manis walaupun bohong daripada kebenaran firman Allah yang membuat mereka tidak nyaman karena kelakuan mereka bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tetapi perlu kerendahan hati agar kita tidak terjerumus dalam kebinasaan dan keruntuhan. Kita harus berpegang pada firman Allah sebagai kebenaran sejati kita, sekalipun kadang sangat menyakitkan dan pahit membuat kita tidak nyaman. Tetapi rendah hatilah, itu yang menyelamatkan kita dari keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya lebih baik kebenaran yang menyakitkan daripada mempercayai kebohongan sekalipun dibalut dengan kata-kata yang manis. Ingat ini saudara, perkataan manis belum tentu suatu kebenaran, bahkan lebih banyak suatu kebohongan. Tetapi kebenaran sejati itu adalah firman Allah. Bila bertentangan dengan firman Allah, kadang memang tidak nyaman untuk kita dengarkan, dan kadang pahit bila yang kita lakukan salah. Tetapi seperti obat, inilah yang menyelamatkan kita, mencegah kita dari kebinasaan, dari keruntuhan. Tetapi kata-kata yang manis yang semua orang senang mendengarnya, apalagi dipuji, ingat, justru ini yang bisa membawa kita kepada kebinasaan dan keruntuhan. Teguran ini nyata dan jelas dilakukan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Pada saat itu, bila kita membaca di Yesaya 30, bangsa Yehuda benar-benar adalah bangsa pemberontak. Mereka lebih suka kebohongan yang manis dengan kata-kata yang nyaman, yang membuat mereka nyaman, daripada kebenaran firman Allah yang kadang membuat mereka merasa sakit atau pahit karena banyak perilaku mereka yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Yang perlu kita pegang, sekalipun menyakitkan, kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Ingat, inilah yang mencegah kita dari keruntuhan, kebinasaan. Sementara kata-kata yang manis itu jangan semua dipercaya dan jangan terlena, karena itu justru banyak membawa kita kepada kebinasaan. Waspada dan senantiasa rendah hati, terbukalah dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, hanya orang yang dapat dan sudah teruji dalam perkara kecil yang boleh dan dapat dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa?
Karena bila dalam hal sederhana saja seseorang ini tidak dapat diandalkan, maka sesungguhnya ia juga tidak dapat diharapkan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan lebih luas. Sebelum seseorang dipercaya tanggung jawab yang besar, dia perlu diuji terlebih dahulu. Kita harus melihat bagaimana dia bersikap terhadap tanggung jawab yang mungkin dianggap sepele atau sederhana. Hal ini sangat penting kita lakukan, sama seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 3. Jelas sekali dikatakan Paulus kepada Timotius bahwa penting untuk menguji seseorang sebelum mempercayakan tanggung jawab yang besar kepadanya, dengan menetapkan beberapa syarat. Pada saat itu, jikalau untuk menjadi diaken atau pemimpin jemaat, dia harus seorang yang baik, yang jujur, dan yang terutama dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarganya sendiri. Ia harus mampu memimpin lingkup yang lebih sederhana, yaitu tanggung jawabnya di keluarga. Jikalau dalam keluarga saja dia tidak bisa diandalkan, maka jangan harap dia mampu mengelola tugas yang lebih besar atau lebih luas. Karena itu, seperti yang Alkitab katakan juga, mari kita setia dalam hal yang kecil sebelum Tuhan mempercayakan hal yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Perkataan seorang pemimpin itu harus benar, harus menenteramkan, harus mendorong, memberi semangat, membangun, dan menyadarkan setiap orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus menghindari retorika, kebohongan, kepalsuan, semua yang mematahkan semangat, yang hanya mengkritik tapi nggak punya solusi, yang emosional dan hanya menyampaikan kekecewaannya saja. No. Perkataan seorang pemimpin itu sangat dipengaruhi oleh iman dan hubungannya kepada Tuhan, sifat dan karakternya, pendidikan dan pergaulannya, juga hati dan passionnya. Seorang pemimpin hendaknya tidak mengatakan semua yang dipikirkannya, sebaliknya memikirkan semua apa yang hendak dikatakannya. Pemimpin jangan sekedar hanya mengatakan keadaan yang terjadi, tetapi mulai memperkatakan keadaan yang diinginkan untuk terjadi. Ini bicara tentang visi yang besar. Seorang pemimpin juga berani menegur dengan kasih, dengan jujur, dengan tegas, tetapi dia juga punya solusi untuk perbaikan dan kemajuan. Seorang pemimpin harus memberi pengharapan yang memberi semangat, memberi dorongan, membangun kepercayaan diri, membangkitkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi jangan sekedar jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berkualitas dengan mentalitas, integritas, kapasitas, dengan hati yang sepenuhnya sungguh-sungguh dan pikiran dengan perkataan yang tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Siapapun yang punya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Melalui ciptaannya kita tahu Tuhan tidak terbatas kuasanya. Dengan tangannya yang kuat, Tuhan mengatur segala perkara di dunia ini. Dengan keadilannya, Dia memerintah sebagai Sang Raja alam semesta. Dengan kesetiaan Tuhan, dengan kasih-Nya, dengan kebaikannya, Dia memelihara kita semua dan seluruh ciptaannya. Karena itu, siapapun yang berharap kepada Tuhan, percayalah, tidak akan pernah dikecewakannya. Dalam Yesaya 33, kita tahu bagaimana Tuhan menubuatkan pemulihan yang Ia akan lakukan terhadap umatnya, bangsa Yehuda, bangsa Israel yang mengalami banyak penindasan oleh bangsa Babel. Dia melakukan hal ini semata-mata karena kasih-Nya sebagai Raja alam semesta ini. Dia ingin memulihkan segala sesuatu. Karena itu percayalah saudaraku, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Kedewasaan seseorang itu tentu saja tidak diukur dari berapa tua usianya, no. Tetapi bagaimana dia bersikap, bagaimana dia perilaku. Banyak orang yang sudah lanjut usianya, tetapi sebenarnya dia masih berperilaku dan bersifat kanak-kanak. Ini terlihat dari cara dia, cara perilaku dan sifatnya, cara dia mengemban tugas yang tidak bertanggung jawab dengan apapun yang diberi. Dia tidak bisa dipercaya.
Tetapi tidak jarang banyak anak muda yang masih sangat belia, tetapi merupakan pribadi yang dewasa. Kenapa? Dia bertanggung jawab dengan kewajibannya, dia dapat diberi kepercayaan, dia punya sifat dan karakter yang matang. Kaitan antara kedewasaan dengan sikap yang bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan ditekankan Rasul Paulus di 1 Timotius 4. Rasul Paulus menasehati Timotius dan kita semua, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi tunjukkanlah kedewasaanmu melalui apa? Melalui teladan dalam sikap dan tingkah laku kita, dalam tanggung jawab dengan tugas yang diberi untuk kita emban dengan baik. Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam kesetiaan. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita patut disebut pribadi yang dewasa sekalipun kita masih berusia sangat muda. Mari kita menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kebebasan yang sejati itu bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. No, kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Dia tetap memperhitungkan ketentuan hukum yang berlaku, dia tidak merugikan orang lain, dia juga memperhitungkan dan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Inilah kebebasan yang bertanggung jawab. Tahukah Anda? Kebebasan tanpa tanggung jawab inilah yang akan menyebabkan banyaknya terjadi kejahatan. Dan sebaliknya, jikalau seseorang hanya diberi tanggung jawab, tidak punya kebebasan, ini yang disebut perbudakan. Jadi harus ada keseimbangan. Kebebasan yang sesungguhnya justru saat kita melakukan kebenaran, inilah kebebasan yang sesungguhnya. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9-11, walaupun pernyataannya sedikit kontradiktif, tapi intinya dalam hidup ini perlu tanggung jawab. Kenapa? Dalam tiap keputusan yang kita buat pasti ada konsekuensi. Jadi perlu tanggung jawab. Di sini dinyatakan juga sebagai orang Kristen, kebebasan itu bukan berarti melakukan apa yang semaunya kita, tapi justru bagaimana kita melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24 jelas ditekankan bahwa kita tidak bisa hidup mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus memilih Mamon atau Tuhan. Soal Mamon, soal keuangan, jikalau kita mau disebut bebas dalam keuangan, bukan berarti punya banyak uang sebanyak-banyaknya baru disebut kemerdekaan keuangan, bukan. Tetapi saat kita memiliki rasa cukup dalam hidup ini, inilah kebebasan dalam keuangan yang sesungguhnya. Dalam Roma 6 ayat 17-18 jelas ditekankan bagaimana kita telah diubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Karena itu mari kita gunakan kemerdekaan itu, terutama untuk apa? Untuk lebih dalam lagi punya belas kasihan untuk melayani sesama, seperti yang dinyatakan di Galatia 5 ayat 13. Kita tidak mencoba untuk menutupi kesalahan kita, melainkan mengakui dan bertobat. Jelas tertulis di 1 Petrus 2 ayat 16. Dan tentu kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dimulai dengan perubahan mindset kita sesuai dengan firman Tuhan. Jelas tertulis di 2 Korintus 3 ayat 17-18. Jadi kemerdekaan dalam Kristus itu apa, saudaraku? Yaitu harus kita gunakan untuk lebih lagi memiliki belas kasihan untuk melayani sesama. Juga inilah yang membuat kita berani untuk bersaksi, menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan, mengasihi lebih dalam, dan juga untuk melayani dengan sukacita. Demikianlah kebebasan yang sejati dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kualitas kepemimpinan seseorang tidak hanya diukur dari posisi atau jabatan tinggi yang sedang dia duduki, tetapi lebih melihat bagaimana cara dia bersikap terhadap orang lain. Banyak orang yang jiwanya belum matang dan bahkan sering bersifat kekanak-kanakan terlihat dari cara dia memperlakukan orang lain yang mungkin kurang santun. Tetapi pemimpin yang berkualitas itu, dia mempunyai kesantunan, dia memperlakukan setiap orang dengan baik, dia punya cara sikap hidup yang baik. Inilah kualitas kepemimpinan seseorang yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih rendah dari dia, bagaimana dia memperlakukan asisten rumah tangganya, supirnya, dan orang yang dekat dengan dia, keluarganya sendiri. Jadi di sini tidak ada topeng. Kualitasnya terlihat nyata dari cara dia memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang mungkin tidak bisa memberi dia banyak dan
mungkin dianggap remeh. Di sini bisa kita lihat titik baliknya. Jadi hal ini pun ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Bila kita membaca di 1 Timotius 5, bagaimana Paulus mengajari Timotius agar dia santun dan mempunyai sikap yang baik, terutama saat menegur orang yang ada di atasnya, harus diperlakukan seperti dia menegur bapak dan ibunya sendiri. Sementara terhadap orang yang sebaya dengan dia atau yang lebih muda, dia harus menegurnya seperti menegur adik atau kakaknya sendiri, dengan cara yang santun, dengan penuh ketulusan dan kemurnian. Dari sinilah akan tercipta pemimpin yang berkualitas dan berjiwa matang. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang berhikmat pasti lebih memprioritaskan harta rohania yang memberi kebahagiaan sejati dibanding harta jasmania yang bersifat sementara. Demikian pula, orang yang berpikir jernih tidak mungkin akan menukarkan berliannya yang sangat mahal dengan pecahan kaca yang pasti nilainya sangat jauh berbeda. No. Seperti itulah orang yang berhikmat pasti akan mengutamakan kekayaan rohania dibanding kekayaan jasmania, karena rohania bersifat kekal dan abadi, sementara yang jasmania sementara. Prioritas kehidupan yang benar inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Dapat kita baca di 1 Timotius 6. Paulus berkata, karena banyaknya orang memburu harta jasmania sehingga dia menyimpang dari kebenaran. Ini hal yang sia-sia. Hendaklah kita sebagai orang yang berhikmat, pengikut Kristus, mengutamakan harta rohania bukan jasmania. Dan marilah kita kejar adalah ibadah, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, kelembutan, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin sekali orang yang berhikmat pasti memprioritaskan harta rohania. Kenapa? Karena inilah yang memberi kebahagiaan sejati dibanding harta jasmania yang hanya bersifat sementara. Ini seperti seseorang yang punya pikiran jernih tidak akan mau menukarkan berliannya yang sangat berharga dengan pecahan kaca. No, ini nilainya sangat berbeda. Demikian pula orang yang berhikmat tidak akan mau mengutamakan harta jasmani dibanding harta rohani, karena dia tahu harta yang rohani itulah yang abadi dan kekal, sementara yang jasmani itu sementara saja. Ini pula yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bila kita membaca di 1 Timotius 6, dia menasehatkan Timotius dan kita semua agar menjauhi sikap yang mengutamakan harta jasmania, karena ini tidak sebanding dengan harta rohania. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang mengejar dan memburu uang sehingga dia menyimpang dari imannya, menyimpang dari kebenaran, dan membuat dirinya, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah orang yang mengejar harta jasmania. Tetapi mari kita mengejar harta rohania yang dinyatakan di 1 Timotius 6. Kejarlah keadilan, kesetiaan, ibadah, ketulusan, kelembutan. Ini adalah beberapa contoh harta rohania yang sifatnya kekal, abadi, dan mendatangkan kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Saat masalah datang mengejar kita, apa yang harus kita lakukan pertama sekali? Pertama sekali, berlarilah kepada Tuhan, berlutut kepadanya, memohon pertolongannya. Jangan berlari kepada hamba Tuhan, sehebat apapun dia terbatas. Atau kepada orang tua kita, dia terbatas. Dan kamu akan kecewa kalau kamu berlari kepada manusia, sebaik apapun dia kamu pikir. Berlari kepada Tuhan, terutama saat kamu tahu ini masalah besar. Hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah. Tanpa diundang, masalah akan datang. Dan kadang masalah yang melampaui kemampuan kita, ini yang menimbulkan rasa panik yang menguasai hati kita. Bila kita lari pada manusia, sehebat apapun dia kita pikir, kita akan kecewa. Karena yang mereka semuanya terbatas, hanya Tuhan yang kasih kuasa, kesetiaannya tidak terbatas. Dan percayalah, siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Sikap yang selalu mendahulukan Tuhan ini, teladannya ada pada Raja Hizkia. Jika kita membaca Yesaya 37, bagaimana Raja Hizkia mendapat surat ancaman dari Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, yang pada saat itu kerajaannya sangat megah.
Lalu apa yang pertama dilakukan Raja Hizkia? Dia nggak nangis atau merengek atau mempersiapkan siapa yang hebat-hebat, tidak. Dia pergi ke rumah Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang maha kuasa. Dia bentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan dan dia memohon pertolongan Tuhan. Dia sampaikan semua unek-uneknya dan dia tahu bahwa Tuhan akan membela umatnya yang diancam, dan Tuhan pun membela kerajaannya. Maka tentara Sanherib diporak-porandakan kepada Tuhan. Inilah yang membuktikan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Rengekanmu, aduanmu, semua tangisanmu Tuhan tampung, Tuhan ingat. Tunggu waktunya Tuhan, Dia pasti membela anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Bagian Tuhan adalah memberikan karunia kepada setiap umatnya. Jadi percayalah saudaraku, masing-masing kita punya karunia yang telah diberikan Tuhan. Mungkin yang kita belum sadari dan berupa talenta, bakat, atau kemampuan. Dan kita punya bagian, yaitu mengembangkan sebagai bentuk tanggung jawab kita atas karunia pemberian Tuhan. Tetapi banyak orang tidak menyadari hal ini. Dia pikir bakatnya, talentanya, kemampuannya adalah karena kehebatan dirinya. Dia sudah mencoba menggantikan Tuhan. Sehingga apa? Dia semena-mena. Dia tidak maksimal mengembangkan karunianya dan dia tidak bertanggung jawab dengan karunia ini. Dia tidak memperlakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus pernah menekankan kepada Timotius di 2 Timotius 1. Dia menyatakan bahwasanya karunia adalah pemberian Tuhan. Ini mengingatkan Timotius sebagaimana dia menerima karunia pada saat Paulus menumpang tangan atas Timotius. Demikian juga kita orang-orang Kristen. Terutama karunia itu akan semakin jelas ketika ada penumpangan tangan terhadap orang-orang yang lebih rohani dari kita yang sudah diurapi untuk mengurapi kita masing-masing. Namun ada yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mengembangkan karunia ini, mengobarkannya dan memaksimalkannya, terutama semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejati tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi siapa yang menyertai hidup kita ini. Bayangkan jika kita berjalan seorang diri, menyusuri jalan yang sepi, gelap, pasti hati kita akan menjadi resah. Karena mungkin di tengah jalan akan ada bahaya. Ada bayangan-bayangan mungkin seperti ini. Bagaimana ya kalau seseorang menodong saya dengan senjata tajam dan saya tidak berdaya membela diri? Namun, jikalau kita tahu bahwa kita tidak berjalan seorang diri, ada seseorang yang kita kenal, seorang pribadi yang dapat kita andalkan, pasti hati kita pun akan menjadi tenang. Demikian pula ketika kita yakin bahwa Tuhan ada dan penyertaannya ada dalam hidup kita ini, kita yakin kalau bahaya datang mengancam, maka Tuhan akan menyertai kita, pasti membela dan melindungi kita. Jaminan ini Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya. Di Yesaya 41, Allah berkata kepada umatnya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Di samping itu, ayat ini menjelaskan tentang siapa diri Tuhan. Dia pribadi penuh kasih. Dia mengasihi kita semua. Dia pribadi penuh kuasa. Dia mampu mengambil dan menyelamatkan umatnya dari ujung-ujung bumi. Bukan itu saja, Tuhan adalah pribadi yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tidak pernah. Sangat wajar jikalau kita memikirkan soal-soal penghidupan. Tetapi yang tidak wajar dan tidak patut, terutama sebagai kita pengikut Kristus, adalah mulai memusingkan soal-soal penghidupan dan khawatir dan dikuasai oleh kekhawatiran. Itu tidak boleh. Saudaraku, kita masing-masing punya masalah, punya pergumulan, punya kebutuhan dalam hidup ini. Tetapi jangan sampai kita memusingkan soal penghidupan. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Dia akan memelihara kehidupan kita, maka dengan yakin dan teguh kita akan berkata, jikalau Tuhan tolong saya kemarin, pasti Tuhan akan tolong saya juga hari ini. Dia yang akan memelihara kehidupan saya. Namun bukan berarti kita hanya biasa saja. Kita bertindak dengan tindakan iman kita. Jadi ada keseimbangan di sini.
nasihat tentang bagaimana sikap yang sepatutnya tentang kebutuhan hidup ini dinasihatkan oleh Paulus. Jikalau kita membaca di 2 Timotius 2, dia memperumpamakan kita sebagai pengikut Kristus adalah seperti tentara yang siap berperang. Dia tidak akan memusingkan dirinya tentang soal-soal penghidupan. Dia mau makan apa besok, apa lauknya, apa jenis makanannya. Dia tidak memikirkan itu, tetapi bagaimana dia berkenan kepada perintah komandannya dan mengikuti arahan komandannya, karena dia percaya komandannya pasti mempersiapkan itu semua. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh dipusingkan oleh soal-soal penghidupan ini. Percaya Tuhan pasti cukupkan semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan. Tapi ingat, bukan semua yang kita inginkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Damai sejati tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi siapa yang menyertai hidup ini. Apabila seandainya kita berjalan menyusuri jalan yang sepi, malam yang gelap, pasti wajar jikalau kita mulai merasa keresahan di dalam hati. Mungkin bagaimana kalau nanti di tengah jalan ada perampok yang datang atau orang jahat datang menodong saya dengan senjata tajam dan saya tidak mampu melawannya. Bagaimana ini? Tetapi saat kita tahu kita tidak berjalan sendirian, kita berada bersama pribadi yang dapat kita andalkan, yang sudah kita kenal. Wow, saya sudah lihat dia mengalahkan 1000 penjahat. Pasti keresahan itu akan hilang. Dan walaupun jalan di depan kita sunyi, gelap dan mencekam, kita akan lebih tenang dan damai. Karena kita yakin sahabat saya ini bisa diandalkan. Dia pasti akan menolong saya kalau ada apa-apa di depan sana. Demikianlah damai sejahtera. Jikalau kita tahu ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kita. Bagaimana Tuhan menjamin? Dia punya jaminan di janjinya yang dia sampaikan kepada Nabi Yesaya untuk kita semua. Bila kita membaca di Yesaya 41, ya Allah memberi jaminan dan berkali-kali mengingatkan kita umatnya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan kita tahu Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Raja alam semesta. Dia pasti akan menolong setiap umatnya. Bahkan dari ujung bumi dia dapat lakukan, dia tidak terbatas. Karena itu penyertaan Tuhanlah yang akan membuat hati kita penuh damai sejahtera menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.